Renungan siang. Jika banyak orang-orang membuat renungan malam, aku tidak termasuk padanya. Selama 7 tahun belakangan, tatkala aku dipinta menjadi pembicara dalam sebuah pelatihan, aku biasa membuat renungan siang. Seperti kala ini, kupacu bebek besiku semakin kencang, memburu waktu deadline yang tak boleh terbuang. Hawa kota ini semakin dingin mematikan. Gerimis masih saja tak mereda, nampak nun jauh di depan sana. Sorot lampu-lampu kendaraan berwarna sendu, menari tajam bersama kabut hujan yang mulai tersibak hilang. Aku pun sampai. Seketika aku persiapkan kabel sound dan baterai laptopku. Kini duduk rapi, para calon-calon penerus bangsa dan agama tepat di hadapan saya. Aku maju ke depan, kuhirup oksigen untuk melangkah lincah. Materi utama, icebreaker dan game leadership cukup 1 jam kutunaikan. Lantas setengah terakhirnya biasanya aku isi dengan renungan-renungan. Dan inilah renungan siang itu. Silahkan tuan-tuan baca dengan cermat. Dan ikutilah apapun aliran kata yang keluar dari bibir saya. Bukan Anda, bukan akan saya hipnotis, bukan pula untuk menangis-nangis. Tuan-tuan hanya akan saya ajak untuk kembali rileks saja. Silahkan Anda duduk bersila, menundukkan kepala. Ayo silahkan. Letakkan tangan di atas paha dan taruhlah buku tuan tanpa ada memegangnya. Saya akan mengajak dikau semua untuk sejenak berefleksi diri. Jika kebetulan Anda memiliki instrumen musik peneduh, silahkan Anda putar. Rasai keteduhan musik yang mengalun syahdu itu. Sejenak tundukkan kepala, hilangkan segala rasa sombong di dalam diri kita. Sejenak kita pejamkan mata, mengingat Allah Ta'ala dalam keinginan rasa. Kita kirimkan doa untuk orang tua kita di manapun beliau berada. Mari kita kirimi mereka surat Al-Fatihah, mereka yang dengan sabar telah membimbing kita selama ini. Silakan tuan-tuan, dimanapun engkau berada, sembari berdoa tariklah nafas gratis ini dari Allah. Rapatkan dagu Anda semua ke leher dan pejamkan mata kalian rapat-rapat, sembari ucapkan Allah, Allah, Allah di lubuk hati Anda. Mari kita mulai. Sebutkan nama Tuhanmu, Tuhanmu, setiap agamamu, masing-masing terserah. Jika engkau Islam, sebutkan Allah. Hingga kesatuan bersamanya engkau rasai. Allah, Allah, Allah. Sebut keagungan Tuhanmu penuh keikhlasan, tuan-tuan. Dan selanjutnya, bayangkan Tuhan sedang berada di tempat hampa, atau pula tempat favorit Anda tatkala menyendiri di kala gundah. Atau Tuhan sedang berada di alam barzah, gelap petang sendiri. Rasakan tuan-tuan sedang benar-benar sendiri saat ini. Yang engkau lihat kini hanyalah kekosongan, sendiri dan kesepian. Dan seolah di sanalah Tuhan kini tak bisa bergantung pada siapa-siapa lagi di dunia ini. Tak ada manusia fana di sini yang bisa membantu Tuhan. Hanya engkau dan Tuhanmu yang kekal abadi kini menemani. Tuhan yang kekuatannya tiada batas dan tak pernah lelah memberi. Bayangkan tuan-tuan sedang berada di hamparan padang savana hijau nan luas, yang hijau kemilauannya terang benderang penuh awan kemauan di atasnya. Angin bergemisir segar berdesis sepoi-sepoi. Kucuran air menggemericik nan sejuk, dan hanya Tuhan sendirilah yang tengah berada di hamparan hijau itu. Mengingat fase perjalanan tuan-tuan selama hidup di bumi raya ini, nikmat-nikmat yang tiada hentinya, dapat makan, minum, melihat, bicara, mendengar, sehat, penuh harta, jabatan, karir, istri, suami, dan anak, serta berjuta nikmat-nikmat lainnya. Namun sedemikian lalainya kita mensyukurinya tiap detik. Maka tasbihkan Allah sebanyak Tuhan mendapatkan nikmat kelimpahan itu. Dan semakin tuan-tuan menyebut asma Allah, engkau rasai bahwa Allah benar-benar sedang melihat Tuhan yang termenung sendiri, menyesali bahwa selama sungguh dipenuhi dosa
dalam hidup ini yang kian terhitung lagi banyaknya. Saat Tuhan merasa diri ini hanyalah seonggok makhluk dosa, Tuhan menangis terseduh-sedah. Iba, ampuni kami Gusti, balasan nikmat pemberian pada kami. Ternyata kami balas dengan bermiliar-miliar dosa. Saat balita kami telah bersuka membohongi orang tua, meminta saku ini itu beralasan untuk keperluan sekolah. Nyatanya saku itu kami gunakan untuk hura-hura. Kami masa bodoh melihat punggung mereka terkapar pada matahari tatkala mengemas nafkah. Dikala remaja kami semakin beringas tiada henti, berpacaran tiada batas tak mau mengaji. Kami asik berangkulan bahkan berciuman di remang-remang hingga larut malam. Astagfirullah. Tatkala dewasa kami sungguh semakin nista, mulai berani menengguk minuman keras, narkoba bahkan berzina. Hingga kami mulai berkeluarga, kenakalan kami masih saja tiada hentinya. Kami masih lirik sana dan sini, belum puas kami bahkan memaki-maki orang-orang, istri, anak, tetangga, dan bahkan ayah dan ibu kami. Tatkala mereka tak ada di dunia, kami bentaki. Bahkan kami masih enggan mendekapnya ketika di depan mata. Kami lebih pentingkan pekerjaan kami, jabatan kami, dan kesenangan kami. Kami lupa nisan mereka dan lebih hafal klub dugem malam penuh gelora. Hingga detik ini kami baru menyadarinya. Allah, Gusti Tuhanku, tatkala Tuhan ingin mengais-ngais permohonan maaf, tiba-tiba padang savana yang hijau kemilau tadi ternyata dipenuhi udara yang tiba-tiba menjadi gelap. Udara segar yang tiba-tiba berubah menjadi sesak. Allah memperlihatkan segala kesalahanmu dengan temaram gulita itu. Tuhan tak kuasa membendung tangis sesenggukan penuh bahana. Angin di padang savana itu pun musnah, berganti hawa panas cipratan neraka. Gemericik air berganti kilatan lidah api. Tuhan pun hanyut dan tak bisa pergi, apalagi berdiri. Tak ada siapapun di sekeliling Tuhan mampu menolong. Tuhan semakin larut dalam suasana kepedihan. Hamparan sunyi gersang itu kini menahan badan Tuhan. Tubuh Tuhan bagai lengket di jurang kehinaan. Tuhan hanya bisa menunduk pilu, lemas, haus, panas, perih, bercampur satu tiada henti lagi-lagi. Lelehan air mata Tuhan mengucur dari kedua sudut kelopak mata. Langit yang cerah menjadi gulita oleh luapan dosa Tuhan. Padang hijau berubah kering kemarau karena kecongkaan Tuhan. Gemericik air hilang berganti jilatan petir membakar diri Tuhan. Tuhan merasa bukan Tuhan lagi, engkau hanyalah hamba yang dipenuhi dosa. Udara tiba-tiba saja menyesakkan engkau seorang hamba. Bumi seolah ingin menahan tubuh engkau kembali terkubur dan tak kuasa berdiri. Engkau semakin merasa sendiri, menyesali kenapa selama ini sangat berani melupakan Allah, membohongi ibu, ayah, dan bahkan menantang mereka. Tuhan hanya bisa menangis dan terdiam bersimpuh kembali, menempelkan dahimu di atas debu. Kenapa tak ada seorang pun yang ku kenal mau merangkul dan menolong lirihmu sekala itu? Semakin engkau ingin memberontak pergi, semakin pula Allah memperlihatkan gumpalan keserakahan engkau selama ini. Merubah padang savana hijau itu memerah membara, seolah pijar cahaya semakin meredup gulita. Tatkala Tuhan bingung dan merasa tubuh Tuhan semakin luluh lantah, bumi tempat engkau bernaung itu tiba-tiba kian semakin gelap menghitam tanpa sepercik cahaya pun tersisa. Disitulah kemudian engkau berpikir bahwa diri ini hanyalah seonggok daging yang dapat seketika luluh lantah saat di puncak kegelapan. Engkau pun mulai berpasrah-pasrahnya. Engkau sekarat dalam ketidakkuasaan sebagai manusia, penuh penyesalan masa-masa silam yang engkau kini bisa lakukan dalam keterjebakan di padang gelap itu hanya berucap Allah, Allah, Allah.
Engkau berusaha mengakui dosa-dosa tak terhingga jumlahnya, penuh ketulusan bahwa kami ini sungguh hanyalah hamba yang penuh dosa dan nista. Engkau adalah manusia yang penuh congkak dan kesombongan, menganggap Tuhan selama ini bisa berjalan sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Dan semakin engkau mengakui segala kekhilafan sebagai Tuhan, seketika dari ujung pandangan mata engkau datanglah secercah cahaya bersiluet datang kepada engkau. Nampaknya bukan satu cahaya, ada 2 titik cahaya datang semakin dekat dan mendekat pada engkau. Laksana pijar di kegelapan malam, engkau yang berbujur lesu di kegelapan itu tiba-tiba merasai energi ketulusan datang. Benar, 2 cahaya itu kini menampakkan 2 wajah. Pertama adalah wajah wanita penuh keriput di bawah matanya. Ia menangisi kondisimu yang tengah sekarat tanpa daya. Engkau pun berkata, Ibu, itukah engkau, Ibu? Wanita bercahaya itu pun penuh ikhlas membalasi engkau. Iya nak, aku ibumu. Apa yang kau lakukan di dunia hingga seperti ini anakku? Wajah bercahaya kedua pun turut serta bertanya pada engkau. Iya anakku, tak engkau jalanikah pembelajaran ibadah dari kami padamu selama ini? Cahaya yang ternyata itu kedua adalah ayahmu mendekap. Engkau pun mengibah, Ibu, Ayah, dapatkah kalian menolong anakku ini? Maafkan kami, anakku, kami akan sangat ingin menolongmu. Meski selama ini engkau berlaku tak elok pada kami, namun hanya bisa menolongmu dari tempat nista ini. Jika engkau berkenan meminta pintu taubat dan syafaat pada kekasih Tuhanmu, siapakah gerangan beliau? Duhai Ibu, Ayah, Tuhan ingatlah. Engkau pun mengingat-ingat, namun orang tua Tuhan sangat ikhlas membantu Tuhan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tutur dia berdua melirik. Dengan gagap Tuhan akhirnya dapat menemukan ayah dan ibu Tuhan. Seketika padang hijau penuh keindahan itu tiba-tiba berubah terang. Tiba-tiba di ujung depan sana, di antara ujung sudut bumi dan langit, sudah sebuah cahaya diturunkan oleh Allah. Cahaya itu adalah cahaya syafaat, cahaya terkasih Nur Muhammad. Sedemikian pemurahannya Allah, sedemikian cintanya Rasulullah pada umatnya. Cahaya berwajah penuh keibuan akhirnya bisa lebih mendekat pada engkau. Ia yang membopongmu dalam perutnya selama 9 bulan, tidur menjebokmu dalam melakukan apapun, saat mengandungmu dalam kesusahan, saat makan pun ia tak tega sebelum melihatmu makan. Demi kesehatanmu dalam kandungan, ia rela cuti bahkan berhenti dari rutinitas profesionalnya, rutinitas kerjanya. Saat melahirkanmu ia berdarah-darah, bahkan ada yang ia belah perutnya. Demi membantumu melihat dunia, ia gadaikan nyawa. Saat engkau masih balita, ia sampai tak sempat hidup lega, terbangun dan terjaga di tengah malam gulita, menyusuimu, mengganti popokmu tatkala engkau masih bayi tak berdaya. Bahkan ada yang memeras air susunya karena ia membantu mencari nafkah kepala keluarga. Dan ia pulang pergi membawakan susu di antar kota. Oh Ibu, kenapa engkau masih sudi mendatangiku yang penuh gulita dosa padamu ini? Padahal aku dulu membentakmu, memaksamu ini itu untuk kesenangan pribadiku, dan sampai kini engkau belum bisa membalas jasa dengan menjadi anak berakhlak karimah, soleh dan soleha. Nyatanya ibumu masih ikhlas datang untuk memaafkan segala kesalahan. Engkau detik ini masih diberinya kesempatan untuk berbakti dan mendapat ridho. Ia adalah penuntun muara awal Tuhan mengenal diri sebagai manusia. Masihkah Tuhan ingin menyakitinya dengan melakukan kenakalan, kefasikan, bahkan kekufuran, kemungkaran dan kerusakan di bumi ini? Suamiku, masihkah engkau belum memaafkan anak kita? Rajuk ibu Tuhan pada suaminya meminta maaf untukmu padanya. Cahaya berwajah pria renta itu masih bergeming. Ya Tuhan, lelaki yang selama ini selalu ada untuk Tuhan, mengajari Tuhan berjalan, menyerahkan nyawanya jika perlu dalam menyemai nafkah hanya untuk membelikan susu dan popok Tuhan. Ia rela punggung terbakar kepanasan. Sang anak pun mulai menangis
siang juga malam menyemai asa keluarga, demi bisa engkau sebut ia ayah. Ayah belikan ini, ayah belikan saya itu, sampai-sampai ia merelakan dirinya untuk tak pakai bahagia tak masalah, asalkan ia bisa memberi sakumu tatkala berkelana menuntut ilmu. Dengan mata berkaca-kaca, seorang tuan itu pun akhirnya mau menolong. Kini dua cahaya itu mengangkat tubuh Nista keluar dari lumpur dosa. Oh ayah, ketika aku hanya bersenang-senang dan berfoya-foya menghabiskan bekal darimu untuk nafsu dunia aku belaka, kenapa kau masih mau dekapku kemari? Tuhan, ibu dan ayah Tuhan kini bisa bersatu kembali pada rumah. Tuhan beserta mereka tak kuasa menahan linangan air mata kedamaian bertumpah. Tuhan dipeluk oleh mereka berdua baru saja. Tuhan mengikhlaskan nama Tuhan menjadi Tuhan-Tuhan sekalian. Bukankah kebahagiaan itu telah bisa dicintai Tuhan, bukan menjadi tuan tanah, tuan kontrakan, tuan ruko, tuan harta, tuan jabatan, dan tuan-tuan di bumi ini? Marilah engkau isi diri ini dipenuhi petunjuk Rasulullah, diridhoi kedua orang tuamu. Bukankah permintaan ibu dan ayahmu hanyalah lantunan doa Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro, bukan menjadi tuan-tuan yang penuh kesombongan?